Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menuruti request dari teman-teman. Here we go. Yang ingin mengetahui daya keluaran dari power amplifier mobil yang beredar di pasaran, yang ada tulisan beribu-ribu watt di kardus maupun box amplifiernya. Oke, sebelum saya memulai untuk pengetesan daya keluaran amplifier mobil, saya akan menjelaskan sedikit tentang power amplifier mobil, apa fungsinya dan juga bagaimana cara kerjanya. Fungsi dari amplifier mobil yaitu sebagai penguat seperti amplifier konvensional, supaya suara yang dihasilkan lebih bertenaga, suara lebih enak didengar, atau suara lebih kencang dari amplifier bawaan mobil yang sudah terdapat pada head unit atau biasa sering disebut tape mobil. Sebelum saya melanjutkan videonya, saya akan berbagi tips bagaimana cara order PCB di jlcpcb.com. Simak video berikut ini. Berikut ini contoh-contoh PCB dari jlcpcb.com. PCB sangat berkualitas, pengiriman yang cepat, dan juga harganya terjangkau. Oke, kita lanjut videonya lagi. Cara kerja amplifier mobil secara singkatnya, sebuah amplifier akan membutuhkan tegangan tertentu untuk mencapai daya yang diinginkan. Sedangkan tegangan sumber yang ada di mobil itu sekitar 12 volt DC, sehingga membutuhkan konverter DC to DC atau DC step up untuk menaikkan tegangan aki sesuai yang dibutuhkan rangkaian power amplifier. Jadi di dalam sebuah power amplifier mobil itu terdapat beberapa blok bagian, yaitu blok untuk konverter atau DC to DC, ada blok rangkaian amplifiernya, dan juga blok preamplifier atau tone control, atau juga bisa disebut rangkaian active filter. Rangkaian preamp ini berfungsi untuk memproses sinyal audio yang berasal dari head unit, yang nantinya diproses untuk keluarannya bisa disetting sesuai keinginan. Biasa sering kita jumpai ada settingan untuk HPF dan juga LPF. Serta untuk bagian subwoofer itu terdapat bass box seperti ini, gunanya untuk menambah suara bass pada keluaran amplifier. Dan untuk HPF atau high pass filter, juga LPF atau low pass filter, sering terdapat settingan untuk menyesuaikan keluaran frekuensinya. Jadi kita bisa sesuaikan, misalnya pada HPF kita bisa memotong frekuensi mid 1 kilo sampai 10 kHz, jadi suara vokalnya akan hilang. Begitu pula untuk low pass filter, kita bisa menyesuaikan
bass atau subwoofernya, suara vokalnya dipotong atau hilang. Jadi yang keluar suara hanya suara bass saja atau suara dentuman bass saja. Dan di pasaran yang sering saya temui, amplifier menggunakan kelas AB biasanya untuk 4 channel power amplifier dan menggunakan topologi kelas D untuk 1 channel atau monoblok yang digunakan untuk speaker subwoofer. Karena untuk kelas D ini lebih bertenaga dan efisiensinya lebih tinggi daripada kelas AB. Berapa sih ideal watt untuk penggunaan mobil untuk audio mobil harian? Menurut saya kisaran 50 watt itu sudah sangat cukup untuk penggunaan mobil harian. Lalu kenapa kita sering menjumpai power amplifier yang label wattnya itu ribuan watt, bahkan ada yang puluhan ribu watt? Kalau untuk harian saja 50 watt sudah sangat cukup. Kenapa harus beribu-ribu watt? Oke, langsung saja saya jawab dengan pengukuran keluaran daya amplifier yang sebenarnya. Power amplifier yang berlabelkan ribuan watt. Untuk pengukurannya saya menggunakan alat oskiloscope ini untuk mengetahui sinyal keluaran audio. Ada audio generator, avometer, tang ampere, dan damilud. Damilud ini berfungsi sebagai pengganti speaker dengan beban resistif yang nilai resistansinya bisa saya pilih mulai dari 8 ohm hingga 2 ohm. Ini saya ada beberapa power amplifier mobil yang akan saya uji berapa daya keluarannya. Ada merek ini dan itu. Kisaran harga amplifier ini mulai dari 400 ribuan hingga 800 ribuan dengan label wattnya yang cukup fantastis. Apakah label ini menunjukkan watt yang sebenarnya ataukah hanya marketing saja? Yuk kita buktikan. Langsung saja kita hubungkan sumber aki ke power amplifiernya. Serta untuk rem kita jumper saja dengan tegangan plus. Kemudian input audio saya ambil dari audio generator. Fungsi audio generator ini untuk pembangkit sinyal sinus yang bisa disesuaikan frekuensi, amplitude, offset, dan juga fasenya. Kemudian preamp saya set di flat saja untuk 4 channel. Dan outputnya ini saya ambil yang BTL saja untuk mengetahui daya keluarannya amplifier jika di BTL, bukan per satu channelnya. Saya menggunakan aki 12 volt 70 ampere yang sudah saya isi penuh ini. Amplifier sudah keadaan menyala. Output saya hubungkan ke damilud beserta alat pengukurannya. Beban yang saya gunakan di 4 ohm sesuai petunjuk di label amplifiernya. Audio generator sudah saya set outputnya di 100 Hz dengan amplitude 3 volt peak to peak. Jadi input audio sudah masuk ke amplifier, tinggal kita putar potensio volume pada amplifiernya. Berapa output atau keluaran tegangan dan arus amplifier sebelum klip atau cacat output? Klip atau cacat outputnya bisa kita lihat di layar oskiloscope. Oke bos, ini akan saya coba dahulu untuk power amplifier yang ini tulisannya 9000 watt max power. Ini final transistor amplifiernya menggunakan TIP 41 dan 42. Berapakah daya keluaran maksimalnya belum mencapai klip? Langsung saja kita masukkan inputnya. Ini sinyal output, ini ampere input, tegangan input, ampere output, dan ini tegangan output. Buka gainnya. Ini gainnya ini udah naik ini 11 volt sudah klip, jadi sekitar 10 volt 11
10,6 volt kali 2,61. Nah, ini protect kalau terlalu lama ya. 10,6 volt kali 2,61 buat maksimalnya sebelum klip. Ini sudah lumayan hangat. Ini bisa dinyalakan lagi kalau sumber dilepas. Jadi outputnya sekitar 30 watt, nggak sampai ya untuk per BTL nya. Jadi kalau ini kan satu channel BTL ya, kalau dua channel BTL nya kalau dijumlahkan sekitar 60 watt, nggak sampai 60 watt RMS, nggak sampai ini. Padahal di tulisannya 9000 W max power. Ini menggunakan final transistornya TIP 4142. Next kita coba yang harga sekitaran 600 ribuan. Untuk transistor final amplifiernya menggunakan A1941 dan C5198. Ini sudah saya nyalakan amplifiernya. Ini sudah keadaan menyala hijau, dan pengukurannya sudah seperti tadi. Untuk beban amplifiernya masih juga sama di 4 ohm. Langsung saja kita coba injek sinyal. Ini sudah menyala. Kita buka gainnya, berapa tegangan sebelum mencapai klip. Volt. Tiga belas koma tiga kali 3,3 sebelum amplifier mencapai klip di beban 4 ohm. Ini klip sekitar segini, 13,4 kali 3,36. Tapi ini lebih kuat ya daripada yang tadi. Ini saya load agak lama, dia tidak protect. Cuman ini transistornya semakin panas di pendinginnya ini. Jadi total wattnya sekitar ini akan saya coba yang untuk monoblok. Ini menggunakan kelas D ya. Entah berapa keluaran dayanya. Ini di tulisannya 8000 W max output power. Ini harganya sekitar 700 ribuan. Ini harga barunya ya. Oke, langsung saja kita masukkan inputnya. Ini sudah mulai ada keluaran tegangannya. Kita coba naikkan. Oke, 7 volt. Ini bebannya di 4 ohm ya. Dua puluh 25, 26, 27. Nah, ini klip sekitar 27,5. Nah, ini klip 28 kali 7.
ampere. Kali 7 ini sudah klip. Nah ini belum, sekitar 27,6 kali 6,94 ini klip. Nah ini belum, ini sebelum klip. 27,5, inputnya 11,93 kali 19,8. Oke, jadi outputnya sekitar saya coba lagi untuk yang kelas D monoblok, beda merek, harganya ini sekitar 800 ribuan ya, 800 sampai 900 ribuan. Oke, kita langsung coba ya. Nah, masukkan generatornya. Ini bebannya masih sama di 4 ohm, frekuensi sama 100 Hz. Kita nyalakan, kita buka gainnya berapa maksimal, tekan sebelum klip. Klip 27,9 untuk klip, kita turunkan sedikit. Klip sekitar 20, sekitar 26,7 volt kali 6,6 ampere. Itu untuk tekan sumbernya 11,98 dan arus yang masuk 17,49. Ini di 4 ohm, jadi keluarannya selanjutnya akan saya coba tes loadnya yang power ini di 2 ohm berapa keluarannya kalau 2 ohm. Ini soalnya di keterangannya ini bisa untuk 2 ohm. Pengetesan di 2 ohm itu resistor dummy loadnya saya paralel 4 dan 4 ohm paralel jadi 2 ohm. Oke, kita buka lagi gainnya sudah 1,1 volt. Kita naikkan 10 volt, 13, sudah 200 watt. Oh, klip. Jadi 23 kali 12 ampere. 23 kali 12 ampere. Ini sebelum klip ya, paling maksimal 24,354 kali 12,23. Ini tekan sumbernya 11,71, arusnya 31 ampere. Jadi keluaran daya amplifier ini di 2 ohm sekitar jadi kalau semakin rendah impedansinya, dia outputnya semakin besar output dayanya.
Dan ini amplifiernya juga cukup kuat ya dibanding yang tadi, tidak gampang protek. Mending yang DHD ini. Kita coba, ini keadaan load terus. Jadi bisa diambil kesimpulan, label watt yang ribuan dengan harga di bawah 1 juta itu watt fake atau palsu wattnya, entah tulisan saja atau hanya marketing. Jangan mudah terkecoh dengan embel-embel watt yang besar tapi isinya tidak sesuai. Amplifier mobil itu bisa juga dilihat dari bentuk fisiknya, dan biasanya dari berat itu juga sudah ketara. Seperti yang saya tes, untuk harga 400 ribuan itu lebih enteng daripada harga yang 600 ribuan. Lalu pada bagian dalam atau komponennya, yang paling ketara itu pada bagian trafo konverternya. Semakin besar ukuran atau banyaknya trafo konverternya, maka semakin besar dayanya, dan pastinya akan membutuhkan lebih banyak MOSFET konverternya juga. Lalu bisa dilihat lagi pada jumlah dan besar pada bagian transistor final amplifier, kecuali kelas D. Kalau kelas D malah tidak banyak menggunakan transistor final. Untuk memastikan powernya itu kelas D atau bukan, bisa dicek pada blok amplifier. Itu pasti ada induktor, dan transistor finalnya rata-rata menggunakan transistor MOSFET. Kalau ada yang transistor finalnya pakai MOSFET tapi tidak ada induktor di dekat rangkaian power, bisa dipastikan itu bukan topologi kelas D. Dan amplifier yang menggunakan topologi kelas D pasti lebih bertenaga dibanding kelas AB. Kenapa? Karena power kelas D lebih efisien daripada kelas AB, sehingga daya yang dikeluarkan oleh aki tidak terbuang sia-sia oleh panas. Dan adakah power amplifier mobil yang bisa mengeluarkan ribuan watt? Ada, seperti ini contohnya. Kalaupun memakai power amplifier seperti ini, perangkat yang lain juga harus mendukung. Misal kabel yang digunakan atau aki yang digunakan juga harus mumpuni. Akan tetapi dengan pengukuran ini, kita jangan langsung memvonis kalau amplifier dengan bandrol ribuan watt itu watt palsu, pasti suaranya gak enak. Enggak gitu juga. Kalau audio mobil menurut saya sebuah kepuasan untuk mendengarkan suara yang dihasilkan dari amplifier. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.